Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, mata merupakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Karena mata, kita bisa melihat segala yang ada di dunia ini. Makanya, banyak orang yang sering melakukan cuci mata, bahkan sudah menjadi kebiasaan dan budaya banyak orang, terutama di kalangan muda-mudi. Nongkrong di pinggir jalan untuk mencuci mata atau menikmati pemandangan alam yang indah dan penuh pesona. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, alam apakah yang sedemikian indahnya sehingga menjadikan para pemuda begitu banyak yang tertarik dan terkadang mereka rela menghabiskan waktu berjam-jam? Ternyata alam yang mereka maksudkan adalah wajah manis para wanita. Bahkan ada yang mengatakan bahwa memandang wajah manis para wanita merupakan ibadah dengan dalih, saya tidaklah memandang wajah para wanita karena hawa nafsu. Namun, jika saya melihat mereka, saya berkata, Maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Lalu adakah yang masih begini? Yuk simak video ini hingga akhir agar tak terus terjerumus ke dalam dosa yang jelas Allah larang ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk terus mendukung channel ini menyiarkan syiar Islam. Mata adalah bagian yang sangat penting karena merupakan salah satu dari panca indera manusia. Mata dapat berfungsi dengan baik apabila ada cahaya. Bila di dalam kegelapan, maka mata tidak mampu melihat benda dikarenakan tidak ada cahaya yang masuk. Ya, inilah fungsi utama pada mata. Namun jikalau tak pandai memanfaatkan fungsi mata yang istimewa ini, maka inilah penyebab dosa. Dosa mata yang paling sering terjadi adalah dari kalangan laki-laki. Terkadang mereka lupa dengan apa yang mereka lihat. Ini jelas merupakan racun syaitan yang telah merasuk di dalam jiwa-jiwa mereka. Pada hakikatnya, istilah yang mereka gunakan, cuci mata, merupakan istilah yang telah dihembuskan syaitan kepada mereka. Padahal sebenarnya, mereka telah melakukan dosa yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah kepada kaum laki-laki beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Al-Quran Surah An-Nur ayat 30. Kebiasaan yang sudah merebak ini memang sulit untuk ditinggalkan. Bukan cuma orang awam saja yang sulit untuk meninggalkannya, bahkan betapa banyak ahli ibadah yang terjerumus ke dalam dosa ini. Masalahnya, apa yang mereka lihat sangatlah indah, dan dorongan dari dalam jiwa untuk menikmati pesona itu pun sangatlah besar, sehingga mereka pun terkadang tak menyadari dosa ini. Jika seseorang mengumbar pandangan matanya, maka dia telah mengumbar syahwat hatinya, sehingga mata pun bisa berbuat durhaka karena memandang, dan itulah zina mata. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan atas diri anak keturunan Adam bagiannya dari zina. Dia mengetahui yang demikian tanpa dipungkiri. Mata bisa berzina dan zinanya adalah pandangan yang diharamkan. Zina kedua telinga adalah mendengar atau yang diharamkan. Lidah atau lisan bisa berzina dan zinanya adalah perkataan yang diharamkan. Tangan bisa berzina dan zinanya adalah memegang yang diharamkan. Kaki bisa berzina dan zinanya adalah ayunan langkah ke tempat yang haram. Hati itu bisa berkeinginan dan berangan-angan, sedangkan kemaluan membenarkan yang demikian itu atau mendustakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menyebutkan zina mata merupakan zina yang pertama, karena inilah dasar dari zina tangan, kaki, hati, dan kemaluan. Kemaluan akan tampil sebagai pembukti dari semua zina itu jika akhirnya benar-benar berzina atau mendustakannya jika tak berzina. Oleh karena itu, hendaknya kaum lelaki menundukkan pandangannya, karena jika mengumbarnya, berarti mereka telah membuka berbagai pintu kerusakan yang besar. Memang sekarang ini begitu berat fitnah yang ada di sekeliling lelaki. Ketika mereka keluar rumah, mereka akan dikepung dengan fitnah yang dapat menggoda pandangan mereka ke arah yang haram. Terlihatlah oleh mereka wanita-wanita yang keluar rumah tanpa menutup aurat, tanpa sedikit pun rasa malu di hadapan Allah yang telah menciptakan dan memberikan berbagai nikmat kepadanya.
Sebagian mengenakan pakaian yang ketat, sebagian mengenakan rok mini, dan sebagian lagi mengenakan pakaian yang transparan. Mereka berpakaian, akan tetapi pada hakikatnya telanjang. Bisa saja ketika kaum lelaki melihat pemandangan seperti ini, iman dan rasa takut mereka kepada Allah sedang lemah. Maka dengan mudah mereka mengumbar pandangan dan syahwat mereka dan melalaikan perintah Allah. Ketika pandangan mata mereka membangkitkan nafsu birahi mereka, inilah yang menjadikan mereka melampiaskan hasrat mereka seperti onani, masturbasi, sampai ke zina yang sesungguhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tidaklah meninggalkan cobaan yang lebih membahayakan bagi laki-laki selain dari cobaan berupa wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan betapa bahayanya cobaan wanita dan tak ada yang lebih bahaya dari cobaan dunia dan cobaan wanita. Saling memandang antara laki-laki dan perempuan adalah suatu yang perlu diwaspadai. Seperti kata orang, dari mata turun ke hati. Berbagai perasaan dapat muncul hanya dari sebuah pandangan. Jikalau tak sengaja melakukannya, maka jangan diteruskan dan palingkanlah. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, "Wahai Ali, janganlah engkau mengikuti pandangan pertama yang tak sengaja dengan pandangan berikutnya. Karena bagi engkau pandangan yang pertama dan tidak boleh bagimu pandangan yang terakhir atau pandangan yang kedua." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hadis ini jelas menyatakan bahwa jika seorang laki-laki tidak sengaja memandang seorang wanita, maka tidak mengapa dan ia tak berdosa. Tetapi ia harus sesegera mungkin memalingkan pandangannya dari wanita tersebut. Jika ia tidak melakukannya dan malah terus-menerus memandangi wanita tersebut, maka hal tersebut dilarang dan hukumnya haram karena dikhawatirkan dapat menimbulkan perasaan tertarik dan perbuatan zina. Lantas apakah ganjarannya untuk mereka yang mampu menundukkan pandangan mereka? Menjaga pandangan mata dari memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah merupakan akhlak yang mulia. Bahkan Rasulullah menjamin masuk surga bagi orang-orang yang salah satu dari sifat-sifat mereka yang bisa menjaga pandangan mereka. Jaminlah aku dengan 6 perkara, dan aku akan menjamin kalian dengan surga. Jujurlah, jangan berdusta jika kalian berbicara. Tepatilah jika kalian berjanji. Tunaikanlah jika kalian dipercaya, atau jangan berkhianat. Peliharalah kemaluan kalian, dan tahanlah pandangan kalian, serta tahanlah kedua tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad. Karena menjaga pandangan sangatlah berat melakukannya dan surga jaminannya, maka tak heran banyak kaum kafir yang menggunakan wanita sebagai perusak imannya umat Islam. Anehnya, kaum wanita muslim pun juga ikut-ikutan mengumbar aurat mereka dan menganggap hal ini suatu kebiasaan bagi mereka. Sahabat muslim, marilah kita tinggalkan kemaksiatan dan perbanyaklah menuntut ilmu. Bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidaklah Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah penjelasan tentang dosa, pandangan pada mata lelaki, dan ganjaran untuk mereka yang mampu menundukkan pandangannya. Semoga Allah memberikan keteguhan ke dalam hati kita untuk dapat menjaga pandangan mata dari yang haram dan menjauhkan kita dari berbagai fitnah yang dapat merusak keimanan. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.